Para saudara-saudari yang terkasih, secara khusus para oma, opa, dan para lansia yang terkasih, pada sore hari ini bacaan Injil yang kita dengarkan itu cukup panjang. Ada 3 perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Perumpamaan yang pertama ialah gandum dan lalang. Yang kedua adalah biji sesawi, dan yang ketiga perumpamaan tentang ragi. Saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tentang ragi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga pertama-tama adalah karyanya Tuhan. Kita manusia dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya ini. Kita dipakai oleh Tuhan untuk bekerja, berkarya, melayani demi berdirinya kerajaan surga. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Seringkali kerajaan surga itu memang tampak tidak begitu cepat tampak nyata di dalam kehidupan. Mungkin kita tidak langsung melihat secara nyata bentuknya, dampaknya. Tetapi kita hari ini diingatkan bahwa kerajaan surga itu walaupun perlahan-lahan, hari demi hari, waktu demi waktu, dia terus bertumbuh dan berkembang. Dan pada waktunya dia akan tampak begitu megah berdiri kokoh kuat di atas bumi ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, kita perlu menyadari dengan rendah hati bahwa kerajaan surga itu bukan hasil kerja kita semata, tapi adalah karya Tuhan, karena di dalamnya Roh Kudus itu bekerja secara penuh rahasia. Jadi penuh rahasia. Hal yang rahasia itu para saudara-saudari ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya perlu bekerja, kita hanya perlu berkarya, memberikan apa yang bisa kita berikan, melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Hasilnya biarlah Tuhan yang mewujudkannya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap karya pelayanan kita membangun kerajaan surga bisa saja dianggap oleh orang lain, mungkin apa yang kita lakukan itu dianggap kecil sekali, atau mungkin dianggap juga buruk, mungkin dianggap juga terlalu lama kamu bekerja tapi tidak ada hasil, mungkin juga dianggap terasa usang. Seperti ragi yang kecil sekali, tetapi dia bisa memberikan dampak yang besar. Juga seperti biji sesawi, kecil sekali. Benih itu seperti kita tahu bersama adalah benih yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi rupanya benih itu ketika dia tumbuh, berkembang, pada waktunya dia akan menjadi pohon yang besar. Bahkan melebihi pohon-pohon yang lain. Burung-burung dikatakan dalam Injil itu bisa bersarang di ranting-rantingnya. Saudara-saudari, karya-karya kita begitu. Kalau kita mau melayani, kita perlu juga merenungkan itu. Kita hanya bekerja, hasil itu adalah dari Tuhan. Ketika orang menuduh karya kita, mengatakan bahwa karya kita kecil, karya kita belum seberapa, kita tidak perlu merasa minder, apalagi kita merasa mundur, harus mundur. Tidak. Tetaplah berkarya, tetaplah melayani. Apa yang kecil, buruk, hina di mata manusia adalah besar, berharga dan indah di hadapan Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, maka pesannya
jangan takut untuk berkarya demi kerajaan surga. Dengan kata lain, jangan takut untuk melayani demi kemuliaan Tuhan. Jangan merasa lelah untuk berkarya demi membangun persekutuan paroki kita, lingkungan wilayah kita. Semua bila demi kemuliaan Tuhan, maka itu akan menjadi sarana berkat yang berlimpah untuk kita. Jangan takut dipandang kecil, jangan takut dipandang hina, karena itu adalah pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Manusia memandang apa yang kelihatan, tapi Tuhan memandang hati yang tulus dalam melayani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memilih jalan melayani, bukan untuk dilayani. Saya merenungkan para saudara-saudari, Yesus itu tahu risiko melayani, tahu apa yang akan dialaminya, dihadapinya kalau dia memutuskan untuk melayani. Yesus harus merendahkan dirinya. Yesus harus mengosongkan diri. Dia harus siap ditolak, dihina, direndahkan, difitnah. Yesus tahu, tapi mengapa dia memilih? Allah tahu ini adalah jalan yang hina, tapi mengapa Allah memilih? Saudara-saudari yang terkasih, jawabannya adalah karena melayani itu adalah hatinya Allah. Jadi melayani itu bukan pilihan. Melayani itu adalah diri pribadinya Allah yang maha besar itu. Maka Yesus menggambarkan dirinya sebagai pelayan. Bukan raja yang bertahta di atas singgasana yang dilayani oleh banyak ciptaan. Tapi Tuhan telah meninggalkan itu, meninggalkan hal semacam itu dan mengambil rupa seorang manusia, merendahkan diri, menyamakan diri seperti kita, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Para saudara-saudari yang terkasih, kita tidak lebih dari Yesus. Yesus menempuh jalan itu, maka kita juga mengikuti jalan itu. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Seorang murid tidak melebihi gurunya. Yesus menempuh jalan pelayanan, ini undangan kita bersama. Mari juga kita bergandengan tangan, bergegas untuk saling melayani. Beberapa hari yang lalu para saudara-saudari, mungkin Anda ada beberapa yang ikut misa juga, baik offline maupun online. Kita merayakan hari raya Nabi Elia. Jadi Nabi Elia itu adalah tokoh besar dalam kitab suci Perjanjian Lama. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah membaca dan mendengar kisahnya dalam kitab 1-2 Raja-Raja. Kisahnya luar biasa. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah, yang mau saya bagikan kepada Anda sekalian, Nabi Elia seorang abdi Allah, nabi besar. Dia memberikan seluruh dirinya untuk berkarya demi kemuliaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Membela Allah yang benar di hadapan para nabi Baal. Pergi mewartakan tentang Allah yang benar itu. Semua dilakukan oleh Nabi Elia demi kemuliaan Allah. Tapi para saudara-saudari, ada satu hal yang menarik. Elia, walaupun dia abdi Allah, mengabdi Allah dengan sepenuh dirinya, melakukan apa yang besar, yang benar di mata Allah, ada satu peristiwa di mana Elia itu dikatakan lelah, dia berbaring. Jadi Elia rupanya ketika bekerja untuk Tuhan sebagai manusia, Elia itu lelah, capek. Lalu dia terbaring. Sampai nanti datanglah seekor burung gagak membawa roti, lalu diberikan kepada Nabi Elia. Dari situlah Elia dapat melanjutkan perjalanan 40 hari 40 malam berikutnya. Para saudara-saudari, kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau melayani, itu berarti mau capek, mau lelah, mau dilukai.
Kalau kita tidak mau capek, pelayanan kita masih belum maksimal. Anda lelah mengurus karya pelayanan, kita bersama lelah, kita bersama bisa capek, bisa merasa kurang dihargai lah, atau kita merasa apa yang sudah kita buat kok rasanya masih belum sempurna dipandang orang lain. Kita bisa merasakan itu semua. Tapi para saudara-saudari, mari kita melihat bahwa roti yang diberikan itu menguatkan Nabi Elia. Dalam tradisi Karmel dan dalam tradisi gereja, roti yang diberikan itu adalah Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Maka tonggak fondasi yang kokoh dari karya pelayanan kita haruslah Yesus Kristus itu sendiri. Ekaristi itu haruslah menjadi roh dari setiap karya pelayanan kita. Oleh karena itu para saudara-saudari dan juga adik-adik sekalian, cintailah Ekaristi. Mari kita mencintai Ekaristi karena di dalamnya lah kita menemukan roh dari seluruh karya-karya pelayanan kita. Dalam Ekaristi hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita dipecah, dibagikan kepada banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladani Yesus yang telah memberikan dirinya kepada kita, melayani kita. Mari kita terus bekerja, berkarya seperti Nabi Elia yang terus memberikan dirinya demi kemuliaan Tuhan. Biarlah kelelahan kita, kecapean kita, rasa putus asa kita tidak mengurangi karya semangat kita untuk berkarya, untuk melayani. Karena kita melayani bukan demi manusia, tapi demi Allah yang mulia. Para saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebagaimana kita tahu kita merayakan hari kakek nenek dan juga kaum lansia sedunia. Saya tidak, kalau menyebut di sini kakek nenek rasa-rasanya kurang ya. Para oma lah mungkin, oma, opa, dan senior biasa disebut ya. Ada yang merasa lansia? Gak mau kan? Tidak mau. Saya juga tidak mau lansia. Tapi bagaimanapun kita akan lansia. Siapa yang merasa senior? Mau pasti. Hanya malu. Soalnya kalau sudah senior, sudah merasa bahwa kita sudah tua, sudah tidak bisa lagi apa-apa. Banyak orang merasa demikian para saudara-saudari. Menjadi tua, menjadi lansia, orang seringkali menganggap bahwa kami ini sudah lagi tidak berguna, sudah tidak bisa berbuat lagi apa-apa. Hari ini para saudara-saudari, Paus Fransiskus memberikan wejangan kepada kita, mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita bahwa menjadi tua itu adalah pasti. Semua akan menjadi tua. Lansia, oma, opa itu hanya sebutan manusia. Ya kan? Semua kita akan menjadi tua. Kita pernah kecil, dewasa, lalu beranjak menjadi tua. Maka Paus Fransiskus hari ini mengajak kita para saudara-saudari, mari kita mensyukuri hari-hari kita. Mari kita mensyukuri, memberi rasa hormat kita bagi mereka yang sudah masuk status yang baru. Oma, opa, kakek nenek, lansia, atau katakanlah senior. Mari kita berikan penghormatan. Mengapa? Mereka itu adalah harapan kita bersama. Mereka itu adalah masa depan kita. Saya kira ini penting untuk kita renungkan para saudara-saudari. Khususnya kita yang masih merasa muda. Orang tua itu mereka adalah harapan bagi kita. Masa depan kita. Karena semua kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin kita ketika berhadapan dengan mereka merasa kok rewel, kok ya barangkali mungkin membuat kita merasa kurang puas, kurang merasa bahagia mungkin dengan segala kelemahan dan kelebihan mereka. Tapi itu adalah sejatinya berkat bagi kita. Kita juga kelak akan menjadi seperti itu.
Lalu yang kemudian Paus Fransiskus mengingatkan kepada Anda para oma-opa dan kaum lansia, juga mensyukuri kehadiran orang-orang muda ini, mensyukuri kami yang muda-muda ini, karena kami adalah, atau mereka yang muda-muda ini adalah buah dari doa-doa kalian. Saya yakin para oma-opa di sini, saya yakin setuju bahwa kalian pasti sering berdoa, bukan? Supaya mendapatkan keturunan yang baik, yang sehat, cucu-cucu yang baik, yang sehat, yang imut, yang bisa memberikan kebahagiaan bagi keluarga Anda. Banyak keluarga akan merasa menjadi lebih lengkap, lebih sempurna ketika Tuhan menganugerahkan buah hati kepada mereka. Dan mereka sudah diberikan oleh Tuhan, maka bersyukurlah juga, karena itulah buah dari doa-doa para oma-opa sekalian. Para saudara-saudari yang terkasih, hidup kita akan terus berjalan. Maka kita diundang hari ini, mari kita saling melayani. Layanilah satu sama lain dengan penuh cinta kasih. Siapapun kita, cinta kasih itulah yang membuat kita akan bahagia. Mari kita saling membahagiakan. Membahagiakan yang tua, membahagiakan yang muda. Kehadiran satu sama lain itu sudah membahagiakan. Kalau ada yang belum bahagia, mari kita menciptakan kebahagiaan itu. Mari kita berdoa supaya kehadiran kita ini tidak pernah menjadi mengurangi kebahagiaan, tapi selalu menambah kebahagiaan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.